Perkenalkan, nama saya Nadila Cahaya Dewi dari kelas 442D37 dengan NIM 44211247 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang stimulus respon. Stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audiens. Dalam teori stimulus respon terdapat unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan. Di sini saya akan memberikan studi kasus tentang stimulus respon. Ketika Bapak Dodi dan Ibu Fioni sedang tidur pada malam hari, lalu mendengar suara tikus di loteng, membuat Bapak Dodi terbangun dari tidurnya. Sedangkan Ibu Fioni tetap tertidur tanpa merasakan sesuatu yang mengganggu tidurnya. Perkenalkan, nama saya Viko Fabian Putra Pribadi dengan NIM 442111027. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya presiden, menteri, anggota DPR, dan kelompok-kelompok yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Studi kasus komunikasi politik. Pasangan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok pun mulai mendongkrak kinerja pemerintahan melalui cara memimpinnya yang terstruktur dan terkoneksi oleh media sosial. Setiap rapat birokrasi yang dilakukan Ahok bersama jajaran dinas disebarluaskan melalui YouTube, media global tanpa batas, agar bisa dilihat oleh tak hanya warga Jakarta dan Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Perkenalkan, nama saya Reta Brian dengan NIM 442111226. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan sebuah proses pertukaran informasi atau pesan di mana komunikator memengaruhi perilaku atau pikiran komunikan melalui pesan atau informasi yang disampaikannya. Berikut studi kasus dari komunikasi persuasif. Yang pertama yaitu ada teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap menjelaskan tentang perubahan dari sikap seseorang individu yang terjadi dari waktu ke waktu. Contohnya, perubahan sikap seseorang yang tadinya bahagia kemudian menjadi nangis karena ada sesuatu yang menyinggung dirinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zafinas, NIM 44118. Saya melanjutkan studi kasus komunikasi persuasif. Teori persepsi dalam komunikasi persuasif berbincang tentang keinginan seseorang untuk membentuk sesuatu. Keinginan inilah yang hanya membentuk sebuah persepsi. Dengan adanya persepsi, maka akan timbul sebuah usaha dari seorang agar keinginannya tercapai. Contohnya, seorang anak yang mendengar dan menuruti perkataan orang tua, yaitu berdoa dan berusaha secara sungguh-sungguh supaya menjadi anak yang sukses suatu saat nanti. Teori keseimbangan dalam komunikasi persuasif adalah sebuah teori yang mengungkapkan tentang ketertarikan seseorang pada kesamaan sikap dengan tujuan tertentu. Contohnya, pendapat seseorang dalam memecahkan suatu masalah akan didukung oleh orang lain yang berpendapat dengannya. Nama saya Muhammad Ali Rizaldi dengan NIM 442111037. Kali ini saya akan menjelaskan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat didefinisikan sebagai pertukaran informasi antara mereka yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, linguistik, atau geografi. Hal ini ditegaskan oleh Rahmat yang menyatakan bahwa komunikasi kelompok digunakan untuk saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, serta mengembangkan kesehatan dan meningkatkan kesadaran. Dalam studi kasusnya komunikasi kelompok yaitu ketika RT 11 menjadikan acara yang diadakan oleh RT 1 sebagai contoh, karena acara yang diselenggarakan oleh RT 1 dianggap telah meriah atau sukses.